Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah kurikulum dan buku teks. Pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan mengenai kurikulum 2013. Kalau minggu yang lalu kita sudah pernah membahas mengenai latar belakang mengapa kurikulum 13 ini diberlakukan, serta bagaimana faktor-faktor mempengaruhi perubahan tersebut. Nah, maka pada pertemuan sekarang kita akan menerangkan atau saya akan mencontohkan bagaimana perangkat-perangkat pembelajaran yang ada pada kurikulum 2013. Nah, pada dasarnya perangkat yang dipakai yang terdapat pada kurikulum 2013 itu tidak ada perbedaan dari kurikulum sebelumnya, tetap ada silabus, kemudian RPP, rincian hitung minggu efektif. Nah, namun yang membedakannya adalah komponen-komponen yang terdapat di dalamnya serta substansinya. Itu yang membedakan. Nah, kita mulai dari bisa kita di sini. Nah, di sini perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Nah, terdapat 6 perangkat pembelajaran yang terdapat pada K13, atau ini adalah perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru maupun calon guru pada K13. Di sini ini adalah program. Ini semacam program pembelajaran di mana perangkat ini harus kita buat sebelum dimulainya tahun ajaran. Jadi ini sudah kita siapkan karena dalam melakukan kegiatan pembelajaran tentu kita harus terlebih dahulu melakukan perencanaan. Perencanaan itu dilakukan dia berguna untuk agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, efektif, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Kemudian kompetensi yang sudah dituangkan, kompetensi yang sudah ditetapkan nanti akan menjadi sasaran oleh guru untuk agar peserta didik bisa mencapai kompetensi tersebut. Nah, maka untuk membantunya harus dibuat program pembelajaran atau kita sebut dengan perangkat pembelajaran. Nah, ada perangkat pembelajaran itu pada K13. Di sini ada silabus. Setelah kita membuat silabus, maka kita akan membuat penetapan indikator dengan pencapaian kompetensi. Nah, jadi ini adalah hierarkinya. Nah, setelah kita membuat penetapan indikator pencapaian kompetensi, maka kita akan membuat analisis keterkaitan KI. KI ini adalah kompetensi inti, dan KD. Nah, bagaimana kaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KD. Nah, setelah kita membuat analisis keterkaitan KI dan KD, nah maka kita akan membuat pemetaan kompetensi dan teknik penilaian. Setelah ini kita buat, maka kita akan melakukan analisis alokasi waktu. Nah, ini nanti berguna untuk menghitung rincian minggu efektif. Nah, kemudian terakhir kita membuat RPP. Nah, semua ini sebenarnya detail ini nanti akan ada pada mata kuliah yang lain, pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Tapi pada mata kuliah ini kita akan hanya membahas tidak sedetail pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, kita mulai dari silabus. Untuk silabus, nah ini adalah contoh dari silabus yang ada pada kurikulum 2013. Ini dapat dilihat di sini. Ini strukturnya. Jadi ini pada mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, bisa Anda lihat di sini ada kompetensi inti. Nah, jadi silabus ini adalah dia menggambarkan
keseluruhan, dan ini silabus ini nantinya yang akan menjadi acuan kita dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang lain. Jadi sudah silabus. Nah, biasanya pada ke-13 silabus ini sudah ditetapkan baik dibuat oleh guru dalam MGP misalnya, atau ditetapkan oleh pemerintah. Di sini bisa Anda lihat silabus strukturnya itu ada isinya atau komponennya. Di sini ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator, materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ini dibuat nanti per KD-nya. Nah, kode 3.1 ini adalah kode KD-nya. Berarti ini adalah KD 3, terutama KD 3 ini berkaitan nanti dengan kognitif atau pengetahuan, atau dia berada pada, kalau kita kaitkan dengan KI, dia berada pada KI 3. Nah, ini berarti pada KD 3.1 KD-nya hanya 1, ini adalah indikator. Nah, indikator ini dia berfungsi untuk sebagai alat ukur untuk pencapaian KD. Nah, jadi KD ini tercapai atau tidaknya akan terlihat pada indikator. Nah, maka indikator inilah yang akan menandai apakah peserta didik sudah mencapai KD atau tidak. Nah, kemudian begitu pun pada KI 4. Nah, ini adalah contoh dari silabus menggambarkan isi keseluruhan dari program pembelajaran, dan ini menjadi katakanlah induknya untuk penjabaran perangkat-perangkat pembelajaran yang lainnya. Nah, ini adalah contoh silabus yang terdapat pada K13. Nah, selain silabus, setelah nanti kita buat silabus, nanti saya sudah perkenalkan silabus, maka nanti ada yang namanya penetapan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini kita harus membuat berdasarkan hierarki atau susunannya pada silabus. Jadi saya memiliki bahwa silabus ini dia bisa dirancang oleh guru maupun guru bersama kelompok guru, katakanlah dalam MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, ini adalah jadi sudah silabus, maka ada disebut dengan penetapan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini berguna, ini salah satu perangkat dalam K13, ini berguna untuk bagaimana kita memetakan indikator untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi atau belum. Maka ini isi dari komponen-komponen yang terdapat pada penetapan indikator pencapaian kompetensi, atau kita singkat dengan penetapan IPK. Nah, tetap ada KI di sini. Ini ada kompetensi dasar. Jadi dia berpedoman kepada silabus tadi. Nah, jadi kita salin kembali kompetensi dasarnya, dan ini adalah indikatornya. Nah, indikator ini saya ulangi sekali lagi bahwa indikator ini dia berguna untuk sebagai alat ukur atau untuk menandai bahwa peserta didik sudah mencapai KD. Misalnya apabila peserta didik sudah memahami, misalnya KD-nya adalah bagaimana memahami konsep berpikir kronologis, diakronik sinkronik, ruang dan waktu sejarah. Nah, maka misalnya apabila peserta didik misalnya telah memahami cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronik dan sinkronik sudah terpenuhi 3 indikator ini, maka dapat dikatakan peserta didik sudah mencapai kompetensi dasar. Nah, dalam penetapan indikator pencapaian kompetensi ini, maka kita harus mengukur 3 aspek atau 3 ranah. Nah, yang kita kenal dengan taksonomi Bloom. Ada di sini pengetahuan, sikap dan keterampilan kognitif, afektif dan psikomotor. Itu kita buat bahwa yang akan kita ukur tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif serta psikomotor. Nah, ini adalah contoh dari perangkat pelajaran pada K13 untuk penetapan indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya setelah ini kita rancang, kita buat penetapan IPK, maka kita perlu nanti melakukan analisis keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini kita akan melihat karena KD itu kompetensi dasar adalah
jabaran dari KI, maka ketika kita menjabarkan KD dalam indikator, maka kita harus melihat bagaimana keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dapat kita lihat ini adalah format dari analisis keterkaitan KI, kompetensi inti dan KD dengan IPK serta mati pelajarannya. Jadi IPK ini yang tadi yang kita sudah bahas sebelumnya tentang penetapan IPK tadi. Nah, ini adalah formatnya. Kita di sini kita akan memetakan apakah KI dan KD ini sudah terkait dengan ini. Apakah KI dan KD ini sudah terkait dia dengan IPK. Nah, untuk melihat keterkaitan tersebut maka kita membuat pemetaan. Pemetaannya kita sebut dengan analisis keterkaitan KI KD dengan IPK. Nah, ini kompetensi intinya. Nah, jadi kita tinggal misalnya kita memiliki struktur struktur kompetensi struktur kurikulum untuk mata pelajaran sejarah, maka kita tinggal menyalin kompetensi intinya saja. Nah, ini kompetensi dasarnya kita ambil dari struktur kurikulum. Nah, indikator inilah yang akan kita buat nanti menggunakan KKU. Tentu bias KKU itu menggunakan kata kerja operasional. Ini adalah kata kerja operasional. Misalnya yang kata yang di depan kalimatnya kata kerja operasional yang diambil dari taksonomi Bloom maupun yang sudah dirancang oleh Anderson. Nah, ini level. Nah, ini adalah level KKU. Misalnya memahami itu berada pada level C3, maka indikator itu juga bisa harus KKU indikator ini dia boleh setara dengan KKU yang ada di KD, boleh dia melebihi. Nah, ini analisis untuk melihat pemetaannya apakah sudah terkait antara KI dan KD. Ini sudah memiliki keterkaitan, bisa kita lihat dari KKU-nya juga hampir setara dan ini topik pembelajarannya. Nah, ini adalah format analisis melihat keterkaitan KI dan KD. Jadi pada dasarnya antar satu perangkat dengan perangkat yang lain itu dia memiliki keterkaitan, maka harus dibuat hierarkinya seperti tadi. Nah, setelah kita membuat analisis keterkaitan KI dan KD, maka kita perlu melakukan pemetaan kompetensi serta membuat teknik penilaian. Dapat dilihat di sini tadi sudah 3 perangkat yang kita lihat tadi. Ada silabus, ada penetapan indikator, ini yang perangkat yang kedua kita buat, ada analisis keterkaitan KI dan pemetaan kompetensi dan teknik penilaian. Nah, dari sini nanti kita akan melihat bagaimana cara kita mengukur pencapaian kompetensi tersebut. Tentu untuk mengukurnya kita membutuhkan yang namanya evaluasi. Nah, pada evaluasi tersebut kita membutuhkan teknik penilaian. Nah, teknik penilaian ini berguna untuk mengukur apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, ini contoh dari perangkat untuk membuat pemetaan kompetensi dan teknik penilaian. Nah, kita buat tadi KD dan indikatornya ini sudah kita rancang. Kemudian kita buat di sini kriteria ketuntasan ini biasanya dalam bentuk angka berapa kita buat kriteria ketuntasan. Saya nilai minimalnya apakah 75 atau yang lainnya. Seterusnya, nah maka selanjutnya kita buat teknik penilaian. Nah, teknik apa yang kita pakai? Apakah ini tes, apakah produk, proyek maupun portofolio. Nah, di sini kita buat tesnya. Misalnya kita ingin peserta didik sudah mencapai kompetensi dasarnya, mari sudah mencapai KD-nya, maka kita untuk menandai atau mengukur bahwa peserta didik sudah mencapai KD, maka kita perlu merumuskan dalam bentuk indikator. Maka untuk mengetahui apakah peserta didik sudah memenuhi semua indikator ini, maka kita perlu melakukan tes. Apakah tes yang kita gunakan, apakah alat ukuran kita gunakan untuk mengukur ketercapaian indikator ini menggunakan tes, produk, portofolio atau proyek. Nah, itu fungsinya. Jadi sebagai instrumen atau alat ukur untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mencapai indikator. Nah, jadi ini adalah pemetaan kompetensi dan teknik penilaian.
Nah, selanjutnya kita beralih pada analisis alokasi waktu. Analisis alokasi waktu ini nantinya dalam perancangannya kita membutuhkan kalender pendidikan pada setiap daerah. Tentu di setiap daerah masing-masing berbeda kalender pendidikannya. Kalau untuk SMA tentu kita membutuhkan kalender pendidikan yang berasal dari Sumatera. Ini contoh saya ambil dari satu sekolah di Kota Padang. Ini adalah kita menghitung rincian minggu efektif. Nah, ini contohnya. Di sini ada bulan. Jadi ini berguna untuk kita untuk menghitung berapa jumlah pertemuan yang akan kita lakukan untuk membahas satu KD atau beberapa KD. Ini misalnya ada bulan kita buat Januari misalnya, ini untuk semester genap. Nah, ini untuk semester ganjil. Nah, kita buat di sini minggu efektifnya berapa, dan ini ada rincian kegiatan kita, ada ujian tengah semester dan lain semacamnya. Nah, setelah kita membuat analisis alokasi waktu, kemudian pada perangkat pembelajaran di K13 juga ada namanya EPP. Nah, ini adalah salah satu perangkat yang penting untuk kita buat, karena pada RPP ini nantinya sebagai pedoman kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena di dalam RPP itu nanti ada bagaimana langkah kita melakukan membuka pelajaran, kemudian melakukan kegiatan inti, menjelaskan, menutup pelajaran, sampai melakukan evaluasi pelajaran. Maka ini harus, berarti yang terakhir perangkat yang ada pada K13 itu yang terakhir nanti adalah adanya namanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dalam menyusun perangkat K13. Nah, jadi barangkali itu saja pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Silakan Anda pelajari pada pembahasan yang lain, cari referensi lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.